Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari bagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Di dalam ayat ini berbicara tentang zakat, ya. Dan kita ketahui bahwasanya zakat adalah bagian dari hukum Islam. Bahkan hukum tentang zakat senantiasa disandingkan dengan hukum sholat. Bahkan sampai-sampai Allah menyandingkan perintah zakat dan sholat di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atu zakah, dan kalimat yang semisalnya sebanyak 28 ayat di dalam Al-Quran. Bahkan ditegaskan lagi bahwasanya zakat adalah bagian dari rukun Islam setelah sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zakat, ya, secara bahasa zakat itu adalah tumbuh, bersih, berkembang dan barokah. Dan terkait dengan istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu dari harta tertentu dan untuk golongan tertentu, yaitu 8 asnaf. Tentang zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Tentang zakat fitrah berkaitan dengan bahan pokok di masing-masing suatu negeri. Dan terkait dengan zakat mal seperti emas, kemudian perak, hasil pertanian, hasil peternakan, bahkan sampai barang lukotoh atau barang temuan. Terkait dengan zakat mal ada ketentuannya, yaitu harus dimiliki selama 1 tahun dan memenuhi kadar 1 nasobnya. Untuk emas, ya, nasobnya sebesar 85 gram dan harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Untuk perak, ya, nasobnya adalah sebesar 595 gram dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk hasil pertanian, nasobnya adalah sekitar 723 kg dan nasobnya jika airnya, ya, dialiri oleh air irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%. Dan jika air yang digunakan adalah air tada hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Kemudian hasil dari peternakan, untuk zakat unta, ya, unta yang sudah memiliki nasob 5 sampai 9 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Dan untuk zakat sapi atau kerbau, untuk 30 ekor sapi atau kerbau, maka nasab yang zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing 1 tahun.
Dan untuk 40 ekor sapi dan kerbau, yaitu 1 ekor kambing 2 tahun. Dan untuk barang temuan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20%. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zakat fitrah, alhamdulillah setiap muslim bersemangat untuk melakukan zakat fitrah, bahkan sudah berjalan dengan baik dan terkoordinir secara baik. Namun ada satu yang belum berjalan secara baik dan belum terkoordinir secara baik, yaitu zakat mal, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa dampaknya ketika kaum muslimin mengabaikan tentang zakat mal? Yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi, khususnya bagi para fakir dan juga miskin. Kemudian bagi para wajib zakat, maka timbul ketidakbarokahan dari hartanya. Bahkan sampai-sampai Allah pun memberikan azab bagi orang-orang yang melalaikan zakat, khususnya adalah zakat mal. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih pada hari itu. Pada hari itu emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian dibentuk seperti setrikaan, lalu disetrika kepalanya, dahinya, kemudian lambungnya, perutnya, bahkan sampai punggungnya. Kemudian Allah berfirman, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang engkau simpan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya zakat di dalam Islam. Kemudian begitu dahsyatnya azab yang Allah berikan bagi orang-orang yang tidak menjalankan perintah zakat tersebut. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, marilah kita saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga kultum pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.